Shalom, perkenalkan nama saya Anggreni Putraya dengan NIM 221611187. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi. Yang pertama, pentingnya teknologi informasi untuk kehidupan manusia. Yang pertama, teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan. Yang kedua, teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi dan rohani maupun pemerintahan. Dengan internet, kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak, fisik, waktu, kelas ekonomi, ras, negara, ataupun jarak geografis. Selanjutnya, perlunya pengembangan sistem. Sistem lama perlu diperbaiki atau diganti, disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Pertumbuhan organisasi. Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengelolaan data yang semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Untuk meraih kesempatan-kesempatan dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintahan. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari atas, pimpinan, ataupun dari luar organisasi seperti misalnya peraturan pemerintahan. Perbedaan teknologi informasi konvensional dan modern. Teknologi informasi konvensional yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama karena bersumber pada suatu yang bersifat nyata, contohnya bersumber dari buku. Yang kedua, informasinya masih bersifat mengulang-ulang atau kurang kreasi dalam mengembangkan informasi itu sendiri, dan seni mengajarnya, dan biasanya merupakan buku dan catatan yang sama sepanjang tahun. Yang ketiga, dalam mendapatkan informasinya masih mengalami keterbatasan finansial dan jauhnya lokasi. Yang keempat, cenderung menggunakan metode tatap muka. Teknologi informasi modern yang pertama membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka, fleksibel, karena bersumber dari suatu yang berbasis elektronika seperti internet. Yang kedua, informasinya bukan hanya berpaku pada buku yang sama, namun relatif berinovasi serta berkembang sesuai zaman pada perkembangan teknologi, seperti adanya CD tutorial, e-book, ataupun buku-buku online lainnya yang dapat diakses kapanpun. Ketiga, relatif lebih murah dan dapat mengakses apa saja, kapanpun saja, di mana saja, tanpa batasan jarak atau lokasi. Yang keempat, perbedaan antara metode tatapan muka dengan metode online atau via internet, dan berbagai pengembangan teknologi informasi lainnya. Bidang yang memicu perkembangan teknologi informasi. Pertama, bidang pendidikan. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Yang kedua, menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi kesatuan pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara, merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu
proses pendidikan masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran berbasis internet. Memungkin kinerjanya pembelajaran secara sinkron dengan keunggulan utama bahwa pembelajaran maupun fasilitator tidak harus berada di suatu tempat yang sama. Yang kedua, bidang pemerintah. Mengacu pada penggunaan teknologi informasi pemerintah seperti penggunaan internet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Karena sistem pemerintahan yang baik adalah yang memenuhi tuntunan masyarakat. Yang kedua itu bidang keuangan dan perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Merupakan transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking lainnya. Transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Secara perkembangan sistem informasi. Yang pertama, generasi pertama dari 1945 sampai dengan 1955. Dalam generasi ini, ada sistem operasi sistem komputer diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kedua, generasi kedua. Dari 1955 sampai 1965, batch processing sistem job dikumpulkan dalam suatu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada. Misalnya PMS, Important Monitor System, dan IBSYS. Keduanya merupakan bagian yang sama fungsinya, merupakan komponen sistem operasi. Generasi ketiga dari 1965 sampai 1980. Yang pertama dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian secara online sehingga menuntun sistem komputer dapat digunakan secara multi-user. Berarti komputer memiliki resource yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus. Multi-program berarti komputer melayani banyak proses job sekaligus pada waktu bersamaan, yaitu dengan membagi memori menjadi beberapa bagian. Dengan satu bagian memori adalah satu job berbeda. Time serving varian dari multiprogramming, di mana ia pemakaian mempunyai satu terminal online dengan proses hanya memberi layanan pada pemakaian yang aktif secara bergantian secara tepat. Spooling membantu repair seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus. Dapat diakses secara simultan, yaitu dengan cara menyediakan beberapa partisi memori saat terdapat pemerintahan layanan beriperhal langsung diterima dan data disimpan lebih dulu di memori yang disediakan, kemudian dijadwalkan agar secara nyata dilayani oleh periperal. Generasi keempat, sistem operasi yang dapat melayani banyak metode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan soft real-time aplikator. Perkembangan dengan meningkatnya kemampuan komputer desktop, PC, dan teknologi jaringan. Selama tahun 80-an dan awal tahun 90-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global mereka.
tetapi masih terdapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Sejarah perkembangan sistem informasi. Pada tahun 2000-an, kurang lebih 2070 perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur selama ini. Sistem yang mulanya dirancang untuk mendukung operasi yang bersentralisasi ataupun tidak bersentralisasi akan ditingkatkan untuk memampukan perusahaan induk dan cabangnya beroperasi sebagai sebuah koordinat, suatu sistem yang terintegrasi, ataupun hal yang perlu ditingkatkan dalam diintegrasikan secara utuh dalam pemetaan sistem informasi dunia adalah peran sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi pada beberapa masa prasejarah. Masa prasejarah, teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada bidang-bidang tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat tinggal mereka. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat. Tangan sebagai bentuk awal berkomunikasi mereka pada masa ini. Masa sejarah. Pada masa ini, teknologi informasi baru menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. 3000 SM. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari fotograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini digunakan mempunyai bentuk bunyi yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. 2900 sebelum Masehi. Penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu dan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. 500 SM. Serat papyrus digunakan sebagai kertas-kertas yang terbuat dari serat pohon papyrus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Ini menjadi media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Serat 105 M. Bangsa Cina menemukan kertas-kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal
sekarang dengan sistem cap. Masa modern. Tahun 1455 mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai dan terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Tahun 1830, Augusta Edison menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya yang didesain mampu memasukkan data, mengelola data, dan menghasilkan bentuk peloran dalam sebuah kartu. Tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wadsworth yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Tahun 1861, gambar bergerak dan proyeksikan dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang. Tahun 1876, Dewey mengembangkan sistem penulisan desimal. Tahun 1877-an, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon dan dipergunakan pertama kali secara umum. Fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Muybridge. Tahun 1899 dipergunakan sistem penyediaan dalam tape magnetis yang pertama. Tahun 1923, Oykin menciptakan tabung TV yang pertama. Tahun 1940 dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada Perang Dunia yang Kedua dan dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Teknologi informasi pada beberapa masa. Tahun 1945, Vannevar-Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Tahun 1946, komputer digital pertama di dunia, ENIAC, dikembangkan. Tahun 1948, para penelitian di Bell Telephone mengembangkan transistor. Pada tahun 1957, Chen Horing mengembangkan transistor planar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan dalam sebuah kepingan kecil kristal silikon. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah. Itulah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.